Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya adalah mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam, Prodi PIAUD Pengembangan Islam Anak Usia Dini. Nah, video ini saya buat untuk melengkapi nilai ujian akhir semester, khususnya pada materi pengembangan kecerdasan majemuk. Langsung aja nih ayah bunda dan pemirsa di rumah. Sebelum kita mengenal 9 kecerdasan majemuk, untuk apa sih kita mempelajari atau mengetahui tentang 9 kecerdasan majemuk ini? Tentunya supaya kita lebih bijak menjadi orang tua ataupun pendidik dan tidak membeda-bedakan antara satu dan yang lainnya. Karena setiap anak didik ataupun anak yang kita memiliki 9 kecerdasan yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan potensinya masing-masing. Nah, apa saja sih 9 kecerdasan majemuk itu? Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Jenis kecerdasan ini membuat anak-anak memiliki keunggulan dari jenis segi bahasa, yaitu meliputi kemampuan berbicara, membaca, menulis, serta memahami informasi berbentuk verbal maupun tulisan. Nah, sebagai orang tua, tugas kita adalah menstimulasi atau memberi rangsangan. Bagaimana sih cara merangsangnya? Yaitu dengan cara menumbuhkan minat baca pada anak, yang mana mengajak anak bercerita, menulis, kemudian membaca buku dongeng, dan membantu anak-anak untuk memulai kebiasaan menulis. Nah, kita lanjut ke kecerdasan yang kedua ya bunda. Kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan logis matematis. Biasanya, anak-anak yang memiliki kelebihan di bidang kecerdasan ini mempunyai kemampuan untuk menghitung, kemudian mengenali pola warna, serta berpikir logis di atas rata-rata usianya. Jadi dia tuh lebih cepat gitu untuk mengenali pola warna ataupun berhitung. Jenis kecerdasan ini membuat anak-anak tertarik pada bidang sains dan matematik. Lalu, bagaimana cara kita menstimulasi dan mendukung perkembangan ini? Tentu saja dengan mengajak anak-anak untuk mengunjungi museum sains, kemudian memecahkan soal hitungan atau melakukan percobaan sains sederhana di rumah. Nah, kita lanjut ke yang ketiga ya bunda. Yang ketiga itu adalah kecerdasan spasial visual. Loh, apa itu kecerdasan spasial visual? Kecerdasan spasial visual adalah anak-anak yang gemar terhadap benda seni atau bidang seni, yang diantaranya desain, tekstur. Nah, kecerdasan ini dapat kita asah dengan berbagai cara yang sederhana loh bunda, yaitu contohnya dengan menggambar, kemudian bermain puzzle, atau bermain plastisin. Nah, setelah kita mengetahui kecerdasan spasial visual, dari akhir berbagai banyak animator hebat, kemudian arsitek hebat, dan para pendesain grafis yang hebat tuh bunda. Kemudian kita lanjutkan kepada kecerdasan yang keempat, yaitu kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ini sangat identik dengan kecenderungan atau kepekaan anak-anak terhadap nada atau instrumen musik yang sederhana. Nah, kecerdasan ini bisa dideteksi mulai ketika anak belum memasuki usia sekolah loh bunda. Lalu kita sebagai orang tua bagaimana sih cara mendukungnya? Kita sebagai orang tua bisa mensupport atau mendukung anak-anak dan menstimulasi anak-anak dalam kecerdasan ini dengan cara memasukkan anak-anak ke les musik, kemudian menyediakan berbagai alat musik yang mereka sukai di rumah. Nah, kita lanjutkan ke kecerdasan yang kelima. Kecerdasan yang kelima ini ialah kecerdasan kinestetik jasmani. Tidak jauh dari namanya, yaitu kinestetik. Anak-anak yang unggul di bidang ini akan terlihat unggul juga di bidang olahraga, kemudian kebugaran tubuhnya. Nah, kita sebagai orang tua bisa mengantarkan mereka menjadi atlet-atlet yang handal dan profesional jika kita menstimulasinya dengan baik ayah bunda. Seperti apa sih melatihnya untuk melakukan gerakan otot atau melakukan kegiatan senam atau olahraga lainnya. Nah, kita lanjutkan ke kecerdasan berikutnya, yaitu kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ini
biasanya anak-anak kita akan cenderung dekat dengan alam. Mereka akan merasa nyaman atau merasa suka di luar ruangan. Nah, sebagai orang tua atau pendidik, kita bisa menstimulasi dan mendukung perkembangan kecerdasan anak di bidang naturalis ini, seperti mengajaknya outbound atau mengajaknya kegiatan di luar rumah atau membiarkannya mempunyai binatang peliharaan. Kemudian yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah salah satu kecerdasan majemuk yang jarang disadari oleh personalnya tersebut atau orang tersebut, di mana kelebihan ini membuat anak bijak mengenali dirinya sendiri, sehingga dia dapat mengidentifikasi kelebihan maupun kekurangan yang ia miliki. Nah, anak-anak seperti ini memiliki keistimewaan dan cocok sekali untuk memiliki memiliki profesi sebagai filosof, penulis atau ilmuwan. Hebat sekali kan Bunda? Nah, kita lanjutkan yang ke-8 Ayah Bunda. Nah, yang ke-8 ini adalah kecerdasan interpersonal. Dari katanya inter, yaitu kecerdasan di mana seseorang anak ini bisa peka terhadap mengenali orang-orang di sekitarnya, mengenali sikap atau watak orang-orang di sekitarnya. Jika kecerdasan ini berkembang dengan maksimal, kecerdasan ini bisa melahirkan psikolog, motivator, atau public relation. Nah, kita sebagai orang tua bagaimana cara mendukung kecerdasan anak ini? Kita bisa mengembangkan kecerdasan dengan membiarkannya untuk berkomunikasi dengan banyak orang dengan cara komunikasi yang baik. Nah, kita lanjutkan ke kecerdasan yang terakhir, yaitu kecerdasan eksistensial. Menurut penemunya sendiri, yaitu Howard Gardner, kecerdasan ini membuat anak-anak sering tampak berbeda dengan anak seusianya. Dia akan sering bertanya sesuatu yang kompleks atau yang lebih ribet gitu ya Bunda. Kemudian dia akan mengetahui banyak konsep hidup yang lebih dewasa daripada seusianya. Nah, banyak orang-orang yang menyamakan kecerdasan eksistensial ini dengan kecerdasan spiritual. Nah, itulah Bunda 9 kecerdasan majemuk yang harus kita ketahui di mana kita sebagai pendidik, supaya kita tidak salah paham bahwasanya setiap anak memiliki kecerdasan dan kemampuan yang berbeda-beda di bidangnya masing-masing. Nah, sebagai orang tua atau pendidik, kita harus selalu memberi dukungan dan menstimulus perkembangan kecerdasan tersebut supaya kecerdasan tersebut bisa berkembang dengan maksimal dan sesuai dengan harapan. Jadi, sekali lagi, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang tidak bisa, melainkan mereka cerdas di bidangnya masing-masing. Selamat menjadi pendidik yang baik dan terima kasih telah menyimak video ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.